Alright bro, ahoy. Udah seminggu tidak ngupload lurde. Aduh gambarnya ini loh kangen gue. Ahoy dah, keren. Hello the world, welcome back again to Korigor Channel bro ya. Gimana skapsnya nih di November bro. Mudah-mudahan baik-baik aja ya. Pulang gue kemarin jalan-jalan keluar kota, gue tuh punya pemikiran saam gitu bro ya. Tiba-tiba aja gitu ya. Dan cocok untuk bacot santuy gitu ya. Baca komen santuy, bacotan santuy. Sans. Sebenarnya gue kepikiran gini, pemicunya tuh gara-gara beberapa waktu lalu ada berita tentang anak SMA gak bisa baca. Terus pengguna TikTok bodoh. Terus gue berpikir kayak November ini apa yang udah gue dapet? Tinggal sisa 2 bulan lagi, Blay. Kalian sudah ngapain 2 bulan lagi nih? Progres dan update-nya, aduh. Ngaps kalian. Gue berpikir kayak 2 bulan lagi nih, apa yang udah gue dapet? Tiba-tiba kepikiran tentang prinsip yang kita lewatin dengan berita-berita ketololan-ketololan yang tadi gue sebutin. Itu gue langsung berpikir tentang kok bisa ya gitu ya, orang-orang bodoh gitu, ketulang ini bisa melakukan hal yang seperti itu gitu. Cuman gue gak mau terlalu fokus ngebahas topik itu, cuman gue tarik garis lurus gitu ya. Sebenarnya basicnya hal-hal seperti itu berawal dari mindset. Mindset terbentuk karena prinsip. Dan dengan prinsip, lu bisa memanipulasi nasib. Menurut gue. Goks gak? Aduh, gak tau kenapa gue kepikiran aja gitu bro ya, buat dibaca santuy ngomongin tentang ini gitu ya. Cuman karena belum intro. Kali ya, kangen pasti intro baca santuy kan? Baca santuy. Baca santuy. Di November ini gitu bro ya, sesuai tweet gua, udah November nih, yang di jalan hati-hati, yang di hati kapan jalan lagi. Gue mau ngomongin tentang prinsip dulu gitu bro. Ini sebenarnya cuma pikiran gue aja sih ya. Ini cuma pikiran gue aja sih ya bro, yang tiba-tiba pengen ngomongin aja gitu ya. Valid atau nggak validnya juga belum tentu ya. Cuman apa yang gue rasain aja sih, dan gue pengen share gitu. Menurut KBBI, prinsip itu kebenaran yang menjadi dasar berpikir dan bertindak. Tapi kalau kalian masih berpikir dan bertindak atas karena berdasarkan top komen TikTok, pergi kalian dari sini. Tidak punya prinsip kalian. Tidak boleh. Jadi simpelnya, prinsip itu menurut gua hal yang ada di pikiran lu dan dijadikan preference atau selera buat diri lu sendiri, dan itu berdampak positif buat lu. Prinsip itu kan bisa berubah-berubah ya, dan itu basic banget gitu. Kayak idealisme, prinsip, ya hal-hal kayak gitu tuh basic. Cuman itu tuh sebenarnya penting untuk panduan lu, apa yang lu butuhin. Lu udah tahu belum diri lu tuh seperti apa? Ya kita nggak bisa ngomongin prinsip kalau lu nggak tahu diri lu tuh seperti apa. Jadi ada 2 things yang bisa dibilang kalau itu tuh prinsip. 1, hal yang ada di pikiran lu atau preference yang lu butuhin dan itu berdampak positif buat lu. Yang kedua, preference lu itu logis untuk kebanyakan orang. Baru itu bisa dibilang prinsip menurut gua. Karena kan berdampak positif ini bisa banyak. Hal negatif pun bisa berdampak positif buat ego orang. Makanya kenapa gua butuh poin yang nomor 2, yaitu tetap logis untuk kebanyakan orang. Ini sebenarnya pikiran gua aja gitu ya bro tentang prinsip. Ketika lu udah tahu prinsip lu kayak gimana, selera lu udah kayak gimana untuk ngejalanin hidup gitu, dasar pikir lu gitu ya, panduan lu sebagai human gitu ya, bukan selera TikTok, lu bisa nentuin nasib lu jadi apa. Prinsip lu pengennya jadi dokter, nggak mungkin dong disodorin jadi tentara atau jadi halodeck gitu kan. Belum tentu, lu nggak mau pasti. Lu suka makan ayam, dikasih bebek, kan nggak suka. Itu preference. Atau misalkan cewek, lu sukanya yang wangi, ketemu yang bau gitu kan. Aduh, ketek kuning, kan gangs gitu loh. Itu preference gitu. Mungkin ada juga yang suka ketek bau gitu kan. We never know gitu. Jadi ini prinsip itu kan mengarahkan selera lu, preference lu, dasar panduan yang lu butuhin di hidup lu seperti apa itu ke arah nasib lu. Paham kan? Paham gak kalian? Yang paling jadi dampak kenapa gue pengen bahas ini tuh karena gue akhirnya di November ini tuh memang sangat mencintai pikiran gue gitu ya bro ya. Gue merasa sudah bisa memanipulasi nasib. Nasib siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Tapi dengan lu punya prinsip, lu bisa nentuin nasib lu. Contoh, ini contoh. Gue sebagai laki, gue punya preference lah gitu ya bro ya. Apa yang gue butuhin dan cara kerja gue seperti apa. Dan apa yang gue mau dari cara kerja gue. Obrolan gue ini sebenarnya untuk individu yang udah punya standarisasi dalam hidupnya gitu bro. Memang nggak bisa langsung diaplikasikan karena masih panjang banget. Sebenarnya pembahasan prinsip ini sebenarnya panjang banget gitu bro. Karena masih banyak banget orang gitu. Mungkin kalian pun you don't know who you are gitu. Lu nggak tahu selera lu dan preference lu apa gitu. Cuman gue kasih quick map ketika lu sudah punya itu di depan. Dilema apa lagi sih yang bakal terjadi ketika lu udah tahu gitu, selera gue tuh, preference gue tuh, prinsip gue tuh begini gitu.
Ini contoh simpel aja gitu ya bro ya. Cara memanipulasi nasib itu gimana? Contoh simpelnya seperti ini. Misal, lu ada kesempatan untuk pindah kerjaan. Nasib itu datang karena kesempatan dong gitu kan. Nah lu bingung, lu ambil atau enggak gitu. Entah gajinya lebih besar, atau ada cewek lucu di sana yang kerja, atau lu ngambil bisnis baru itu lebih sukses. Memang itu rezeki lu gitu ya, bukan nyari feng shui gitu ya. Gua cocoknya kayaknya jadi tukang bakso deh. Enggak gitu ya. Enggak berdasarkan itu kok gitu ya. Cuman itu sesuai preference lu yang sebelumnya atau enggak? Atau mungkin lebih skenanya itu tempat kerja baru tuh sesuai idealis lu enggak? Kayak gitu. Tapi gajinya gede. Hal seperti itu. Ketika lu coba mengambil kesempatan baru itu, di situ pasti lu diberikan kayak poin-poin atau hal yang bakal berbeda. Entah lu berani atau enggak ngambil itu. Karena terkadang kesempatan itu bisa jadi bukan batu loncatan. Yang kedua itu ya, itu cuma godaan buat lu. Padahal yang sebelumnya itu udah cukup nyaman. Tapi karena tergoda sama yang new, jadi malah jatuh, bukan naik level. Terus, gimana kita tahu kalau ada satu kesempatan baru, itu udah hal positif buat kita. Disitulah prinsip yang dimainin. Kalau misalkan lu dapat kesempatan baru, kita anggap kerjaan gitu kan. Di situ lu pasti kurang lebihnya lu ada interview, lu diceritain lokasi, lingkungan kerja, gaji. Simpelnya, kalau memang itu rezeki lu, hal kesempatan baru itu bakal lu terima sesuai dengan preference lu. Simpelnya seperti itu. Tapi kalau memang banyak hal yang bertentangan sama apa yang jadi dasar hidup lu tuh seperti apa prinsipnya, ya mending lu tinggalin. Semudah itu sebenarnya memanipulasi nasib. Yes, ini nggak bisa diomongin 100% ini valid. But, ketika lu punya prinsip, lu punya dasar. Apa yang lu butuhin, you know who you are. Dan apapun yang dikerjakan ketika kesempatan baru itu pasti punya kesusahan, tingkat kesusahan tersendiri lah. Pasti ada problema dan dilemanya juga gitu. Cuman karena itu sesuai yang memang dasar hidup lu, nggak semua prinsip lu, tapi cukup untuk mencek box hal-hal, itu bakal bisa lu lewatin semuanya. That's why kenapa orang optimis, orang yang lebih YOLO, ya sebenarnya sudah ada poin-poin di mana yang, oh gue mampu kok ini gitu. Dan gue juga suka ini gitu. Jadi gue shifting. Dan hal yang seperti gue ceritakan ini pun bisa digunakan sama orang yang mungkin kena musibah dan mendapatkan kesempatan baru, tapi dia udah tahu kesempatan baru ini lebih rendah dari apa yang sudah dia jalanin. Karena ya dia mungkin musibah atau sial aja gitu ya. Dengan dia punya dasar itu, ketika dia turun level, ya itu jatuhnya jadi batu pijakan. Batu pijakan baru. Karena bisa jadi hal yang bagus tuh, baik itu uang, kita basic aja ya. Uang yang lebih besar, itu bisa jadi godaan gitu. Sama seperti cewek, lebih cantik, lebih besar, lebih good. Itu bisa jadi godaan, atau bisa jadi nasib lu. Kita aduin nasib dengan prinsip kita gitu bro. Memang sih penjelasan prinsip ini, penjelasan gue ini bisa jadi bias. Karena definisi dari mulai prinsip, selera, preferensi itu berbeda-beda gitu poinnya dan panjang lah gitu. Masih banyak sub-sub bagiannya gitu. Mungkin di next video gitu, gue obrolin gitu ya. Jadi ya komen down below aja, kali aja masih bisa bikin topik lanjutan dari hal ini yang masih bias gitu bro. Karena memang poin yang gue omongin tentang ini tuh, ya lu udah tahu apa yang lu butuhin gitu. Dan cara mendapatkan titik itu panjang banget. Obrolan gue ini bisa jadi preferensi baru gitu buat kalian juga. Kalau kalian yang masih SMP ya nggak cocok gitu. Pasti kan kalian masih diatur sama orang tua kalian untuk masuk SMA mana. Apalagi zonasi gitu. Aduh ganggu tuh zonasi itu, kenapa ya harus ada zonasi gitu. Itu memang mungkin agak sulit ya untuk bocil seperti kalian. Lagian kalian juga ngapain di sini nonton Kode Games dan di sini gitu ya. Bisa digunakan untuk pekerjaan, kuliah, atau menentukan cara temenan sama orang, atau cari cewek gitu. Kita bisa mengadu nasib aja gitu. Kita kasihkan maksimal kepada kesempatan baru, tapi ketika kita mau ambil nih, kita jangkau, kita scanning gitu ya, hal baru yang memang mau lu gapai gitu. Kerjaan, cewek, kenalan kan, itu kan menjangkau ya. Terus kerjaan interview dengan lu cari tahu perusahaannya segala macam. Temenan pun lu dengan intro ngobrol dia seperti apa orangnya. Baru di situ tentuin lu mau temenan sama dia, lu mau pacaran sama dia, lu mau ambil kerjaan itu atau enggak. Ketika lu sudah menjangkau itu, di situ dibutuhin prinsip. Tanpa lu harus ngejalanin aja dulu. Lu udah tahu ini cocok atau enggak. Kalau enggak ya ganti, shifting, cari lagi. Hal seperti itu. Dan especially buat kerjaan pun kalau yang kondisi kalian MGM ya bisa dilakukan juga sebenarnya gitu. Ketika lu memang sesuai preference lu pasti ada di fase bosen atau apapun segala macam, banyak masalah, dilema apapun itulah. Tapi bukan you feel like you wasting your time, but you just bored. Contoh gua, lu nge-YouTube nggak bosen apa bosen, but I'm not wasting my time. See the difference, right? Ketika lu di titik bisa berpikir itu, lu bisa memanipulasi nasib. Masalah udah pasti ada masalah lah, every chance itu pasti ada masalah gitu. Tapi lu bakal bisa ngebedain mana yang I'm wasting my time, bitch, sama anjing gue bosen bangsat ini masalah banyak banget. Itu hal yang beda. Ya mungkin masih ada hal-hal yang bias yang mungkin lu anjing maksudnya gimana ya Kor gitu ya. Tapi ini thoughts gue aja gitu bro ya di Bacot Santuy kali ini gitu ya. Bacot Santuy Newborn gitu. Gue ada pikiran aja gitu gak tau kenapa gitu. Dan ini udah November gitu sesuai tweet gue.
untuk menentukan yang di hati kapan jalan aja sudah bingung. Jangan sampai bingung dong. Gitu. Coba kita cek dulu ya komen-komen kalian yang ini gitu sebelum penutupan gitu bro. Yang di jalan hati-hati, yang di hati ku tunggu dudamu. Ya mungkin itu preferensi dia. Sukanya memang cowok duda. Klan tuh memang. Kalau ada maunya pasti kita jalan. Ini preferensi gua itu sih. Itu biasanya itu membuka kesempatan baru. Selalu begitu PDKT seru kali ya, jalanin dulu aja lah monyet. Nah ini gak ada yang namanya jalanin dulu aja ketika lu sudah punya selera gitu. Itu bisa berlaku juga buat kerjaan men gitu, segila itu sih. LDR beda 2 GMT susah, mau jalan nunggu tahunan, mau ngeluh dikit tapi gaji udah 2 digit. Nah, he knows bro. Jadi dia bisa jalanin. Walaupun dia anjing, kesel, marah, it's okay, itu manusiawi men. Tapi because he knows bro, his preference, his principle. Dia tahu gitu, diri dia tuh kayak gimana. Dan dia jalanin aja dengan LDR 2 GMT gitu men. Beda 2 waktu, Blay. Tapi mau ngeluh, gaji udah 2 digit. Hidup itu pilihan. Yang cocok sama preferensi lu, yang bisa lu jalanin tuh yang kayak gimana. Jadi gak ada tuh kata-kata kayak susah move on bang. Karena dengan lu tahu diri lu sendiri ya, pedoman sekuy, esnya ikhlas tuh udah lu jalanin men. Ini lebih detailing gitu. Ikhlas itu seperti apa? Mungkin ikhlas itu klise banget, tapi meminimalisir hal-hal yang memang wasting your time and hurt yourself. Sedih Pak Tom Lembong ditangkap Kejaksaan Agung, katanya kerugian negara 400 M. Pak Anies sudah nge-tweet katanya percaya sama Pak Tom Lembong. Iya tahu, udah lihat beritanya kok, tapi gue kangen sama lu tahu. Nge-tweetnya jauh banget bangsat. Tapi ada aja cara. Kalau lu udah tahu prinsip lu kayak apa, hajar gas YOLO aja. Yang penting ngobrol dulu. Jadi lu bisa scanning dia interest atau enggak. Kalau gak interest ya gak usah dilanjutin nih chat. Sesimpel itu. Gitu kan. Ya itu, memanipulasi nasib. Bisa atau enggak? Lu tembak dulu, feedbacknya ternyata tidak sesuai, ya udah. Dan lu gak harus selalu masuk ke fase jalanin aja dulu. Kontol. Mendekati akhir tahun, gue masih belum dapat kerja, dimanapun panggilan gue samperin. Nah, tapi hasilnya tidak memuaskan. BNN bagian nengok-nengok, kebanyakan scanning kalau lu anjing. Bagian nengok-nengok anjing. Bagian nengok-nengok, gipak. Tengok aja dulu, kurang cabut ya gak apa-apa. At least lu udah tahu diri lu kayak gimana, Blay. Hasilnya tidak memuaskan, lu udah tahu diri lu. Yang memuaskan seperti apa? Entah tipker atau tobrut. Lu, yang penting lu udah kerjaan. Siapa namanya Freak Guy 66 anjing. Yang penting lu udah tahu. Kayak gitu loh. Preference lu gimana? Oke, mungkin segitu dulu aja ya Boy Santuy kali ini. Lu komen down below aja. Di komen nanti mungkin bisa gua kembangin lagi dan gua tweet kalau memang cocok untuk bahasa santuy next. So, dulu channel gua, silahkan subscribe bro. And peace. Diajak win-win, selalu bisa. Isi dompet, selalu ada. Diajak win-win, selalu bisa.